Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Rizky Arif. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar dari kelas C20B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hakikat keterampilan berbicara. Nah, adapun pengertian hakikat keterampilan berbicara adalah keterampilan ini sangat penting digunakan untuk berkomunikasi, karena komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa, sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan. Jadi keterampilan berbicara adalah suatu proses yang efektif, dan dengan keterampilan berbicara kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, fakta, peristiwa, gagasan, ide, tanggapan, dan sebagainya. Kita juga dapat mengemukakan kemauan dan keinginan kita serta mengungkapkan berbagai macam perasaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, dalam jenis-jenis keterampilan berbicara ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan berbicara berdasarkan situasi. Nah, keterampilan berbicara berdasarkan situasi di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu berbicara formal dan berbicara non formal. Berbicara non formal sendiri adalah berbicara yang harus mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku. Peraturan di sini yang dimaksud dapat berupa peraturan penggunaan bahasa atau peraturan pembicaraan. Nah, kemudian berbicara non formal adalah berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah. Nah, kemudian yang kedua itu keterampilan berbicara berdasarkan tujuan. Keterampilan berbicara berdasarkan tujuan di sini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama berbicara untuk menginformasikan. Nah, berbicara ini bertujuan untuk memberitahu atau memberi pesan tertentu kepada lawan pembicara. Yang kedua, berbicara untuk menghibur. Maksudnya di sini berbicara ini bertujuan untuk menghibur atau membuat senang lawan bicara kita. Yang termasuk dalam berbicara ini misalnya bernyanyi, berpuisi, memberikan motivasi, dan memberikan penguatan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli. Maksudnya di sini adalah berbicara ini bertujuan untuk memberikan dorongan, rangsangan, atau stimulus kepada lawan bicaranya. Dan yang keempat, berbicara untuk meyakinkan adalah berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicaranya. Kemudian yang jenis yang ketiga itu adalah keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama berbicara sendiri atau monolog yang dilakukan tanpa adanya lawan bicara. Yang kedua, berbicara antar pribadi atau dialog adalah berbicara yang dilakukan perseorangan kepada seorang lawan bicara yang termasuk ke dalam berbicara ini misalnya bertelepon dan berdiskusi. Yang ketiga, berbicara antar kelompok. Maksudnya di sini berbicara antar kelompok yaitu dilakukan secara berkelompok satu dengan kelompok yang lain yang termasuk ke dalam berbicara ini adalah berdiskusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara. Nah, yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini digunakan untuk menilai kemampuan seseorang terhadap suatu materi yang telah diberikan, dan untuk mengetahui sejauh mana dapat dia memahaminya. Yang kedua, aspek sikap. Nah, aspek sikap di sini digunakan untuk menilai sikap seorang pelajar terhadap pembelajaran. Aspek sikap dalam pembelajaran
Yang perlu diketahui itu yang pertama sikap jujur, hormat, peduli, berani, percaya diri, berkomunikasi dengan baik, peduli sosial, dan ingin tahu. Yang ketiga, aspek tingkah laku. Aspek tingkah laku di sini tidak jauh beda dengan aspek sikap, di mana seorang pengajar harus memperhatikan perkembangan perilaku pelajar khususnya di dalam pembelajaran yang dinilai dari aspek ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan aspek keterampilan berbicara. Nah, contoh penerapan aspek keterampilan berbicara atau pembelajaran berbicara yang dapat dilakukan misalnya pada tingkat sekolah dasar, yakni berbicara memberitahukan, melaporkan, menginformasikan, berbicara untuk menghibur, dan berbicara untuk membujuk, mengajak, meyakinkan, dan menggerakkan. Nah, salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah berbicara, sebab keterampilan berbicara berguna untuk menunjang keterampilan lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai keterampilan berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.